Fans Everton melakukan aksi walkout pada menit ke-27 untuk memprotes klub saat jumpa Arsenal, Selasa tanggal 7 Desember dini hari tadi. Meski beberapa memilih untuk tetap di kursi mereka demi mendukung tim, langkah itu diambil para supporter di tengah gejolak yang terjadi di dalam dan luar lapangan. Sebagaimana The Toffees belum memenangkan pertandingan sejak September dan Direktur sepak bola Marcel Brands mengundurkan diri minggu ini. Everton menjelang laga semalam dengan menempati urutan ke-16 di Liga Primer, selagi manajer Rafa Benitez berada di bawah tekanan hebat karena klubnya tampil di bawah standar dalam beberapa bulan terakhir. Dalam pernyataan bersama, kelompok pendukung mengatakan protes itu dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa ketidakbecusan para petinggi klub di Everton tidak dapat berlanjut. Mereka ramai-ramai meninggalkan kursi di menit ke-27 karena sudah 27 tahun sejak terakhir kali Everton memenangkan trofi. The Toffees telah kalah 6 kali dari 7 pertandingan terakhir mereka, termasuk kekalahan 4-1 dari musuh bebuyutannya Liverpool pekan lalu. Benitez, tentu saja, pernah melatih The Reds, yang membuat penunjukan itu kontroversial. Saat walkout, Everton tengah bermain imbang 0-0 dengan Arsenal namun akhirnya memenangkan pertandingan lewat skor 2-1 berkat gol Demarai Gray di masa injury time babak kedua. Dengan kemenangan itu, klub penghuni Goodison Park tersebut untuk sementara berada di urutan ke-12 dengan koleksi 18 poin. Martin Odegaard menyebut masalah mental membuat Arsenal menelan kekalahan 2-1 saat bertandang ke markas Everton pada Selasa tanggal 7 Desember dini hari tadi. Gelandang asal Norwegia itu mencetak gol sesaat sebelum turun minum untuk membawa The Gunners unggul 1-0 di Goodison Park, tetapi Richarlison dan Demarai Gray melesakkan gol di paruh kedua untuk mengamankan kemenangan Liga Primer pertama mereka sejak September. Arsenal, sementara itu, kini telah kalah dalam 2 pertandingan berturut-turut di kompetisi teratas Inggris dan Odegaard merasa mentalitas mereka menjadi faktor besar di balik laju buruk tersebut. Saya pikir itu masalah pola pikir. Ketika Anda memimpin 1-0, Anda malah merasa takut untuk kehilangan kemenangan dan menurut saya itulah kesalahan yang kami lakukan hari ini, kata Odegaard kepada Sky Sports setelah pertandingan. Kami mengejar gol kedua dan itu memang niatnya, tetapi kami tidak berhasil melakukannya di lapangan. Manajer Arsenal Mikel Arteta turut kecewa dengan penampilan timnya melawan The Toffees, dengan mengakui pemanfaatan bola mereka tidak cukup baik. Dia mengatakan kepada Sky Sports, "Di babak pertama kami sangat tidak konsisten dengan bola, saya tidak menyukainya. Tidak ada penetrasi. Salah satu dari beberapa kesempatan ketika kami melakukannya, kami mencetak gol. Babak kedua kami mencoba melakukan lebih banyak dari itu, menciptakan 4 peluang besar tetapi kebobolan gol yang sangat ceroboh ketika Anda perlu mengelola permainan." Ralf Rangnick sudah mengantongi 2 nama personel Manchester United yang sempurna untuk bermain dalam skema 4-2-2-2 garapannya. Formasi itu dimainkan Rangnick ketika The Red Devils sukses mengatasi perlawanan Crystal Palace 1-0 di laga lanjutan Liga Primer Inggris minggu lalu. Jika Anda bermain seperti cara kami bermain hari ini dalam hal intensitas, dalam hal bagaimana ketika berada di depan, bermain secara proaktif dan memiliki 4 pemain menyerang di depan Scotty McTominay dan Fred, bersama Jadon Sancho, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo dan Marcus Rashford sangat penting bagi Anda memiliki pemain seperti itu, ungkap Rangnick. Ya, 2 pemain yang dimaksud Rangnick adalah Fred dan McTominay. Duet ini terbilang tampil luar biasa di sentral permainan Manchester United saat mereka menaklukkan Crystal Palace. Scotty dan Fred hampir sempurna dari segi bertahan saat memainkan skema itu. Sempat ada 1, 2 atau 3 kesalahan di babak pertama.
2 operan persegi, 1 dari Scott dan 1 dari Fred. Saya tidak suka dengan tipe bola seperti itu di lini tengah dalam posisi-posisi itu, ulas sang juru taktik. Secara keseluruhan, seperti yang saya bilang, tim lain ketika dalam posisi mengendalikan bola, Fred dan Scott hampir sempurna, ucapnya. Di laga itu, Fred pada akhirnya menjadi penentu kemenangan lewat dentuman apiknya di menit ke-77. Rangnick memutuskan tidak mengubah starting 11 tim dari laga kontra Arsenal. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable.